Rekaman video amatir milik warga memperlihatkan kobaran api dengan cepat menghanguskan 3 lapak pedagang di Jalan Raya Dadap, Penjaringan, Jakarta Utara, Kamis malam. Sejumlah lapak yang terbakar ini kebanyakan semi permanen dengan material yang mudah terbakar hingga membuat api cepat membesar. Lapak yang terbakar merupakan lapak pedagang kelapa, sate biawak, dan aksesoris motor. Diduga kebakaran akibat korsleting listrik dari kabel yang berada dekat lapak, hingga mengenai atap lapak aksesoris motor yang berbahan serabut. Petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi langsung melakukan proses pemadaman. Kurang lebih tiga lapak. Oke, ini terbuat dari bambu semua ya? Dari bambu semua, hampir semuanya bambu. Oke. Saat kejadian ada pemiliknya nggak? Kebetulan ada pemiliknya, tapi alhamdulillah pemiliknya sudah dievakuasi dan tidak ada korban yang pastinya. Oke. Data sementara ini dugaannya dari mana Pak RW kebakaran? Menurut warga dari percikan api. Bang, saat proses pemadaman? Kita di sini susah Semeraya. Kalau Gunada juga Semeraya terlalu jauh dari Kedah. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini. Api berhasil dipadamkan 1 jam kemudian setelah 6 unit pemadam kebakaran beserta 30 personel dikerahkan ke lokasi. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Kebakaran hebat ini menghanguskan sebuah warung makan di kawasan Roxy, Gambir, Jakarta. Api dengan cepat membakar bangunan ruko 2 lantai beserta isinya dan menyambar ke sejumlah ruko yang berada di sebelahnya. Sejumlah warga panik dan berupaya memadamkan api dengan peralatan seadanya. Diduga kebakaran terjadi akibat kebocoran tabung gas LPG saat tengah digunakan untuk memasak makanan dan sempat beberapa kali terjadi ledakan dan menewaskan 2 orang. Selain 2 korban tewas, 2 korban lainnya juga diketahui mengalami luka bakar serius dan telah dilarikan ke rumah sakit. Kelihatannya itu ada gas yang bocor. Habis itu saya dengarnya dari dalam itu meledak. Habis itu meledaknya itu keluar tapi nggak kenceng. Tadi didapatkan di sini ada korban 2 orang korban. Dan itu udah dievakuasi dan kondisinya memang udah meninggal semua yang ditemukan itu. Dari kedua korban luka bakar, 1 diantaranya diduga suami pemilik warteg dan 1 korban lagi anak-anak yang sebelum api berkobar berhasil keluar menyelamatkan diri dengan bagian punggung telah terbakar. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Sebuah bengkel di Jalan Kusuma Wijaya di Kecamatan Kabangka, Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara hangus terbakar Kamis siang. Warga yang melihat peristiwa tersebut berjibaku memadamkan api dengan alat seadanya. Namun kerasnya hembusan angin dan cuaca panas serta banyaknya cairan yang mudah terbakar di bengkel membuat api dengan cepat menyambar ke seluruh bangunan. Akibatnya 10 unit kendaraan bermotor dan sebuah mobil pick-up yang tengah diservis terbakar. Api baru dapat dipadamkan dengan bantuan warga setelah 2 jam kemudian. Berdasarkan keterangan warga, api bermula dari sebuah tabung gas yang digunakan oleh pemilik bengkel untuk alat tambal ban. Namun saat melakukan penambalan ban, selang gas bocor dan langsung menyambar api dan mengakibatkan kebakaran. Itu melakukan pembakaran terhadap plat untuk menempel ban motor. Jadi dia menggunakan gas bukan secara manual. Yang digunakan media kompor gas yang mana selang dari tabung ke gas. Kasus ini telah ditangani unit reskrim Polsek Kabangka, Kabupaten Muna. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara, Febriono, iNews melaporkan. Kebakaran hutan dan lahan terjadi di sekitar kawasan wisata Pohon Pinus, Malino, Goa, Sulawesi Selatan. Luasnya lahan kering serta hembusan angin kencang membuat kebakaran terus meluas. Akibatnya warga sekitar kawasan wisata Malino pun panik karena kebakaran sudah mendekati permukiman warga. Kebakaran hutan dan lahan juga membuat sejumlah titik di kawasan wisata Malino dikepung asap tebal yang menutupi jalan hingga membuat jarak pandang di Jalan Poros Malino berkurang. 8 hektar hutan dan lahan yang terbakar membuat damkar menurunkan 1 mobil untuk mengatasi kebakaran hutan. Dan hari ini baru lanjut lagi tempat lain yang terbakar.
kita sudah secara bersama-sama dengan beberapa aparat lainnya untuk melakukan tindakan pemakaman. Sementara itu sejumlah area hutan di beberapa pegunungan dan lahan di wilayah Majalengka, Jawa Barat terbakar hebat pada waktu bersamaan. Dalam sehari terjadi 3 sampai 7 kebakaran di lokasi yang berbeda dan ditangani dengan pemadaman secara manual. Untuk saat ini juga ada sekitar 4 lokasi pada siang hari ini mengalami kebakaran. Alhamdulillah kami BPBD, tim gabungan, unsur Polres, unsur Kodim 02 Majalengka, relawan serta masyarakat desa bahu-membahu bekerja keras terus memadamkan api yang terjadi kebakaran lahan. BPBD Majalengka mengimbau kepada masyarakat untuk tidak membakar sampah di saat cuaca kekeringan disertai tiupan angin kencang. Tim Liputan iNews melaporkan. Mayat wanita tanpa identitas ditemukan pertama kali oleh warga di samping kolam buaya bumi perkemahan Mayang Mangurai, Berau, Kalimantan Timur. Mayat wanita ditemukan tengkurap dengan kepala yang ditutup selembar kain. Penemuan mayat ini pun sontak membuat warga geger dan datang untuk melihat lebih dekat. Sebelumnya, mayat ditemukan ketika 3 remaja hendak melihat kolam buaya. Polisi yang menerima laporan pun langsung menuju lokasi dan menggelar olah tempat kejadian perkara. Apa yang membuat ibu yakin itu dia, Bu? Ciri-cirinya, Bu? Tato di kaki. Iya, di rumah sakit mayatnya. Sudah lama, kapan ibu terakhir ketemu sama dia? Kemarin pagi, sore? Untuk sementara masih kita dalami, mayat masih ada di rumah sakit. Kita akan cek ke sana untuk memastikan hasil visumnya apa. Nanti di beberapa di TKP dan di sistem yang ada, mudah-mudahan kita bisa mengetahui. Benar. Jasad wanita ini diduga sebagai korban pembunuhan dan kini jasad korban telah dibawa ke RSUD Abdul Rifai. Dari Berau, Kalimantan Timur, Zuhri, iNews melaporkan. Aksi perundungan antar siswa kembali terjadi. Seorang siswa SMP berinisial R 13 tahun di Cilacap, Jawa Tengah menjadi korban perundungan oleh teman-temannya. Perundungan terjadi di lapangan bola voli di Desa Negara Jati, Cimanggu, usai pulang sekolah. Pelaku menendang, menyeret, dan memukul korban. Meski korban telah meminta ampun, namun pelaku yang merupakan kakak kelas korban terus menganiaya hingga tersungkur. Video penganiayaan viral dan membuat warga marah. Ratusan warga mendatangi rumah pelaku dan memaksa pelaku keluar rumah. Satuan Reserse Kriminal Polresta Cilacap menangkap 5 orang siswa yang ada di video untuk menjalani pemeriksaan. 2 diantaranya berinisial K, 15 tahun, dan W, 14 tahun, ditetapkan sebagai tersangka. Sementara itu keluarga korban perundungan meminta agar pelaku diproses hukum seadil-adilnya. Mintanya keadilan aja ya Pak, keadilan yang seadil-adilnya, terus minta juga itu anak udah melakukan kejadian yang sangat brutal. Untuk sekelas anak SMP, anak sekolah itu kan udah sangat brutal ya Pak. Jadi saya minta keadilannya aja. Aksi perundungan diduga terjadi karena pelaku mengaku tersinggung dengan ucapan korban. Dari Cilacap, Jawa Tengah, Heri Susanto, iNews melaporkan. MF usia 10 tahun siswa kelas 5 sekolah dasar di Buton Selatan, Sulawesi Tenggara yang matanya tertusuk pipa plastik yang dibawa temannya masih mendapatkan perawatan intensif. Korban akan menjalani operasi mata di awal Oktober mendatang oleh tim dokter di Rumah Sakit Unhas Makassar. Pasalnya, akibat insiden pipa plastik yang mengenai matanya mengakibatkan lensa mata MF rusak karena pipa plastik masuk hingga menembus kornea. Mata korban terancam buta. Alhamdulillah, kemarin sempat mengeluh rasa sakit, sekarang sudah tidak karena sudah sempat diberikan obat sama dokter mata di UNAS di Makassar. Sementara itu, pihak UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Buton Selatan melakukan pendampingan kepada korban dan pembinaan kepada pelaku yang masih di bawah umur. Dalam hal ini korbannya adalah di bawah umur, kemudian pelakunya juga adalah di bawah umur, tentunya masih menjadi tanggung jawab kami untuk mendampingi.
Sebelumnya, peristiwa terjadi di dalam ruang kelas 5 SD Negeri 1 Majapahit, Kecamatan Bautauga, Senin lalu. Saat itu MF sedang belajar di dalam kelas, sementara SF datang membawa pipa plastik. Tiba-tiba saja SF memukulkan pipa itu ke meja hingga ujungnya pecah dan mengakibatkan lensa mata MF rusak. Dari Kabupaten Buton Selatan, Sulawesi Tenggara, Andi Eba, iNews melaporkan. KPK menggeledah rumah dinas Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo yang berlokasi di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. KPK memang sedang menyelidiki dugaan rasuah di Kementerian Pertanian. Lembaga anti korupsi tersebut mengungkapkan ada 3 klaster kasus di institusi itu. Sejak 14 Juni 2023, KPK mengumumkan telah membuka penyelidikan soal dugaan tindak pidana korupsi di Kementerian Pertanian. Sejumlah pihak telah dimintai keterangan mengenai kasus di lingkungan Kementan. Mereka merupakan aparatur sipil negara dan pejabat di lingkungan Kementerian Pertanian. Namun KPK belum membeberkan konstruksi kasus tersebut lantaran masih dalam proses penyelidikan. KPK juga telah memanggil Syahrul Yassin Limpo pada 19 Juni 2023 untuk memberikan keterangan terkait kasus penyelidikan dugaan korupsi di Kementan. Bahkan mantan Gubernur Sulawesi Selatan tersebut menyatakan siap untuk bersikap kooperatif dan hadir kapanpun jika diperlukan KPK. KPK mengklaim sudah mengantongi keterangan dari sejumlah pihak mengenai dugaan korupsi ini. Bahkan lembaga anti rasuah tersebut sudah melakukan penyelidikan sejak Januari 2023. Proses penyelidikan dugaan korupsi Kementan turut mendapat sorotan Presiden Jokowi. Jokowi menegaskan anggaran di tiap kementerian sangat besar dan harus ketat dalam pengawasan dan pengelolaan. Mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Kaumum min kaum khairun minal yadis suflah. Nggak bakal bisa dibayar oleh dunia dan seisinya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Di antara yang merusak hati adalah buruk sangka. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Itu pun sejajar dengan jihad fisabilillah. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Nuduhan saya menerima 27 miliar. Yang menghina saya, mencaci maki saya. Hukum di negeri ini yang kalau nggak dikawal penipuan dan ilegal berkedok rumah kontrak. Terus mega korupsi dipicu terkait masalah. Jangan bilang Anda tidak tahu karena kami sudah memberitahukannya. iNews File Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi. Dalam survei nasional SMRC yang digelar 20 hingga 22 September 2023 via telepon, khusus di Jawa Timur, Ganjar Pranowo selalu unggul dalam beberapa simulasi baik dipasangkan dengan Mahfud MD maupun Ridwan Kamil. Walau Anies Muhaimin telah deklarasi lebih awal, namun dukungan pada pasangan ini di Jawa Timur belum berkembang. Pada simulasi pasangan Ganjar dan Mahfud mendapat suara hingga 45%, sementara Prabowo Erik 28% dan Anies Muhaimin 12%. Sementara jika Ganjar dipasangkan dengan Ridwan Kamil mendapatkan 47%, sedangkan Prabowo Erik 24% dan Anies Muhaimin 14%. Tiga minggu menjelang pendaftaran calon presiden dan calon wakil presiden, sejumlah nama yang digadang-gadang menjadi calon pendamping Ganjar Pranowo semakin mengerucut. Dua nama yang paling santer disebut akan mendampingi Ganjar Pranowo pada Pilpres 2024 adalah Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno dan Menteri Koordinator Bidang Hukum dan HAM Mahfud MD. Namun Ketua Tim Pemenangan Nasional Ganjar Pranowo Arsyad Rashid menepis kabar tersebut dan mengaku belum mendapatkan informasi itu. Arsyad menegaskan tim pemenangan konsisten mengusung Ganjar Pranowo sebagai presiden, yang artinya isu peleburan poros antara Ganjar dan Prabowo nyaris nihil. Isunya nggak ada buat kita, makanya bilang nggak ada isu ginian ya. Jadi nggak pernah ada itu. Jadi yang jelas adalah Ganjar presiden. Gitu. Jadi kalau tadi nggak ada pembahasan karena emang apa yang mau dibahas kan tidak ada pembahasan itu.
Isu peleburan dua poros juga ditepis oleh Partai Persatuan Pembangunan. Hal itu diungkapkan oleh Sekjen P3 Anwar Tomafi. Tidak ada pembahasan sama sekali terkait dengan kemungkinan atau rumor-rumor yang berkembang terkait misalnya bergabungnya ya koalisi kerjasama antara Capres Pak Prabowo dan juga Capres Pak Ganjar Pranowo. Tadi tidak ada pembahasan terkait itu. Sementara itu, Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto mengungkap sosok pendamping Ganjar telah diputuskan dan hanya tinggal menunggu tanggal pengumuman. Rakernas 4 PDI Perjuangan yang diselenggarakan sejak hari Jumat hingga Minggu nanti di G-Expo Kemayoran, Jakarta Pusat. Acara akan dibuka pukul 2 siang dan akan diisi pidato oleh Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri dan Presiden Joko Widodo serta bakal calon Presiden Ganjar Pranowo. Pidato yang akan disampaikan Ibu Megawati akan disampaikan secara terbuka, sedangkan pidato Presiden dan calon Presiden Ganjar Pranowo sebagai kader PDI Perjuangan akan disampaikan dalam forum tertutup. Pasar tekstil Cipadu di Tangerang Selatan, Banten sepi dari aktivitas jual beli. Sepinya pembeli di pasar Cipadu ini adalah imbas menjamurnya penjualan melalui platform digital TikTok Shop. Bahkan para pedagang mengaku mengalami penurunan omset hingga 50% sejak 2 bulan terakhir. Meski saat ini pemerintah telah melarang penjualan melalui TikTok, namun hingga kini belum ada kenaikan yang signifikan. Menurun, hampir 50% penurunannya. Itu penurunnya kenapa sih faktor Pak? Ya karena itu ya pengunjung itu nggak ada yang ke pasar gitu. Nah kalau sekarang terus Pak? Jadi mereka itu cuma menunggu di rumah gitu kan, misalnya secara online gitu kan. Jadi untuk berkunjung ke pasar itu udah jarang. Sementara pedagang lainnya mengalami penurunan omset secara drastis. Menurut saya sih gimana ya, kayaknya dengan adanya TikTok gitu kita tuh dampaknya besar sekali sama kita ya kan. Biasanya kan ada yang beli jauh-jauh, sekarang kan ada itu kan dia instan ke dalam rumah gitu kan. Sekarang kan kita tuh nunggu-nunggu, ya orang tuh bikin aman tenang di rumah, datang barang ambil gitu. Sekarang kan kita yang sendiri dampaknya begitu jadinya. Pemerintah memberikan waktu 1 minggu untuk TikTok menutup fitur TikTok Shop. Hal itu dilakukan pemerintah untuk melindungi pelaku UMKM dalam negeri agar tidak kalah saing dengan serbuan barang dari luar negeri. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Harga beras melambung sejak hampir 3 bulan belakangan. Harganya pun menyentuh hingga ke level Rp15.700 per kilogramnya. Menurut data dari IKAPI, Ikatan Pedagang Pasar Indonesia, harga beras sejak 1 Agustus hingga 25 September 2023, kenaikan beras terus terjadi dalam setiap pekannya. Terjadinya harga beras melambung karena kenaikan harga gabah kering giling dan gabah kering panen. Selain itu, kekeringan dan musim kemarau panjang yang disebabkan El Nino turut serta membuat lahan pertanian alami kekeringan. Produksi beras cenderung turun lantaran sudah melewati masa panen pada Juli lalu. Sedangkan data BPS, luas panen Agustus 2023 alami penurunan sebesar 1,55% dibanding bulan sebelumnya, sehingga tentu saja produksi padi ikut turun. Jumlah produksi turun, maka harga eceran beras juga ikut menjulang tinggi dari bulan ke bulan, bahkan harga meningkat sebesar 20,27% secara tahunan. Namun menurut Ombudsman Republik Indonesia, kebijakan HET dirasakan tidak efektif untuk meredam gejolak harga di tingkat konsumen, sebab persoalan beras terjadi di level hulu. Perang beli gabah yang terjadi di level penggilingan pada akhirnya membuat harga beras jadi meningkat. Kalau misalnya HET-nya 1 tidak ada medium atau premium, ya sudah pokoknya harga beras misalnya katakanlah paling tinggi di Republik Indonesia ini dari Sabang sampai Merauke 15.000. Ya orang terserah mau jualan premium, mau jualan medium, tidak ada masalah. Nah, tapi kalau harga gabahnya tidak dibatasi, bagaimana? Nah oleh karena itu harga gabah jangan liar juga dong.
Oleh karena itu saya sampaikan, harus ada HET buat gabah dalam kondisi ini. Tapi bukan selamanya. Badan Pangan Nasional diminta untuk mencabut sementara kebijakan harga eceran tertinggi beras premium dan medium untuk mengoptimalisasikan penyediaan pasokan beras di pasar. Selain mencabut harga eceran tertinggi, Bappenas juga memberikan saran untuk mengeluarkan kebijakan impor beras. Meski impor beras yang dilakukan bukan untuk menjatuhkan harga tani, melainkan langkah terukur untuk stabilisasi harga beras. Ini kan panen raya, jadi tugas utama Bulog adalah menyerap panen raya hari ini. Ya, jadi sambil mempersiapkan itu semua, serap panen lokal. Panen lokal kan tadi juga udah ada. Itu berapa jumlah panen lokal kira-kira sampai Lebaran nanti, Pak? Saya menugaskannya kan 2,4 juta. Jadi nanti penyerapan hanya sama Pak Dirut Bulog, berapa progresnya. Saya menugaskan Bulog 2,4 juta untuk diimpor. Impor beras akan dilakukan Perum Bulog di tahun depan dengan impor 2 juta ton. Hal tersebut merupakan hasil rapat dengan Presiden Jokowi tentang ketersediaan bahan pokok dan persiapan Idul Fitri. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Harga komoditas bahan pokok seperti beras di Jawa Barat mengalami kenaikan per 2 minggu terakhir. Melihat hal ini, relawan UMKM Sahabat Sandi berkolaborasi dengan Gerakan Masyarakat Wirausaha mengadakan kegiatan bazar sembako murah. Sekitar 300 paket sembako dapat ditebus murah oleh masyarakat yang mayoritasnya kaum lanjut usia. Paket sembako terdiri dari beras 2,5 kg dan 1 liter minyak goreng senilai Rp46.000 dijual dengan harga Rp10.000 saja. Membantu sekali, alhamdulillah ya. Sangat membantu. Boleh penghasilannya ya jadi kurang lah karena sekarang mah mahal-mahal ya, naik-naik harga beras apalagi ya, minyak, telur, daging ayam ya gitu. Jadi saya punya anak 3, jadi adanya ini dapat meringankan beban keluarga, alhamdulillah. Perhelatan akbar pesta olahraga paling bergengsi se-Asia digelar. Saksikan kemegahan opening ceremony, laga-laga seru sepak bola, bulu tangkis, voli, serta kemeriahan closing ceremony. Asian Games 2022, Selasa 19 September sampai Minggu 8 Oktober, live di iNews. Enak, bikin mata kita melek. Dan rasanya mantap. Temani weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Hidden gem. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner dan viral. Ini enak banget. Saksikan kuliner spesial weekend, Sabtu dan Minggu, pukul 10 pagi di iNews. Rekaman video amatir milik warga memperlihatkan kobaran api dengan cepat menghanguskan 3 lapak pedagang di Jalan Raya Dadap, Penjaringan, Jakarta Utara, Kamis malam. Sejumlah lapak yang terbakar ini kebanyakan semi permanen dengan material yang mudah terbakar hingga membuat api cepat membesar. Lapak yang terbakar merupakan lapak pedagang kelapa, sate biawak, dan aksesoris motor. Diduga kebakaran akibat korsleting listrik dari kabel yang berada dekat lapak hingga mengenai atap lapak aksesoris motor yang berbahan serabut. Petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi langsung melakukan proses pemadaman. Kurang lebih tiga lapak. Oke, ini terbuat dari bambu semua ya? Dari bambu semua, hampir semuanya bambu. Oke. Saat kejadian ada pemiliknya nggak? Kebetulan ada pemiliknya, tapi alhamdulillah pemiliknya sudah dievakuasi dan tidak ada korban yang pastinya. Oke. Data sementara ini dugaannya dari mana Pak RW kebakaran? Menurut warga dari percikan api. Bang, saat proses pemadaman? Kita di sini susah sebenarnya. Walaupun ada juga sebenarnya terlalu jauh dari TKP. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini. Api berhasil dipadamkan 1 jam kemudian setelah 6 unit pemadam kebakaran beserta 30 personel dikerahkan ke lokasi.
Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Kebakaran hebat ini menghanguskan sebuah warung makan di kawasan Roxy, Gambir, Jakarta. Api dengan cepat membakar bangunan ruko 2 lantai beserta isinya dan menyambar ke sejumlah ruko yang berada di sebelahnya. Sejumlah warga panik dan berupaya memadamkan api dengan peralatan seadanya. Diduga kebakaran terjadi akibat kebocoran tabung gas LPG saat tengah digunakan untuk memasak makanan dan sempat beberapa kali terjadi ledakan dan menewaskan 2 orang. Selain 2 korban tewas, 2 korban lainnya juga diketahui mengalami luka bakar serius dan telah dilarikan ke rumah sakit. Kelihatannya itu ada gas yang bocor. Habis itu saya dengarnya dari dalam itu meledak. Habis itu meledaknya itu keluar tapi nggak kenceng. Tadi didapatkan di sini ada korban 2 orang korban. Dan itu sudah dievakuasi dan kondisinya memang sudah meninggal semua yang ditemukan itu. Dari kedua korban luka bakar, 1 diantaranya diduga suami pemilik warteg dan 1 korban lagi anak-anak yang sebelum api berkobar berhasil keluar menyelamatkan diri dengan bagian punggung telah terbakar. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Terbakar. Sebuah bengkel di Jalan Kusuma Wijaya di Kecamatan Kabangka, Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara hangus terbakar Kamis siang. Warga yang melihat peristiwa tersebut berjibaku memadamkan api dengan alat seadanya. Namun kerasnya hembusan angin dan cuaca panas serta banyaknya cairan yang mudah terbakar di bengkel membuat api dengan cepat menyambar ke seluruh bangunan. Akibatnya 10 unit kendaraan bermotor dan sebuah mobil pick-up yang tengah diservis terbakar. Api baru dapat dipadamkan dengan bantuan warga setelah 2 jam kemudian. Berdasarkan keterangan warga, api bermula dari sebuah tabung gas yang digunakan oleh pemilik bengkel untuk alat tambal ban. Namun saat melakukan penambalan ban, selang gas bocor dan langsung menyambar api dan mengakibatkan kebakaran. Itu melakukan pembakaran terhadap plat untuk menempel ban motor. Jadi dia menggunakan gas bukan secara manual. Yang digunakan media kompor gas yang mana selang dari tabung ke gas. Kasus ini telah ditangani unit reskrim Polsek Kabangka, Kabupaten Muna. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara, Febriono, iNews melaporkan. Kebakaran hutan dan lahan terjadi di sekitar kawasan wisata Pohon Pinus, Malino, Goa, Sulawesi Selatan. Luasnya lahan kering serta hembusan angin kencang membuat kebakaran terus meluas. Akibatnya warga sekitar kawasan wisata Malino pun panik karena kebakaran sudah mendekati permukiman warga. Kebakaran hutan dan lahan juga membuat sejumlah titik di kawasan wisata Malino dikepung asap tebal yang menutupi jalan hingga membuat jarak pandang di Jalan Poros Malino berkurang. 8 hektar hutan dan lahan yang terbakar membuat damkar menurunkan 1 mobil untuk mengatasi kebakaran hutan. Dan hari ini baru lanjut lagi tempat lain yang terbakar. Kita sudah secara bersama-sama dengan beberapa aparat lainnya untuk melakukan tindakan pemadaman. Sementara itu sejumlah area hutan di beberapa pegunungan dan lahan di wilayah Majalengka, Jawa Barat terbakar hebat pada waktu bersamaan. Dalam sehari terjadi 3 sampai 7 kebakaran di lokasi yang berbeda dan ditangani dengan pemadaman secara manual. Untuk saat ini juga ada sekitar 4 lokasi pada siang hari ini mengalami kebakaran. Alhamdulillah kami BPBD, tim gabungan, unsur Polres, unsur Kodim 02 Majalengka, relawan serta masyarakat desa bahu-membahu bekerja keras terus memadamkan api yang terjadi kebakaran lahan. BPBD Majalengka mengimbau kepada masyarakat untuk tidak membakar sampah di saat cuaca kekeringan disertai tiupan angin kencang. Tim Liputan iNews melaporkan.
Akumulasi berita olahraga paling top dan sensasional, baik dalam dan luar negeri. Kamu menyaksikan Top Sport bersama saya, Sanjira Karawai. Mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Kaumum min kaum khairun minal yadis suflah. Nggak bakal bisa dibayar oleh dunia dan seisinya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Di antara yang merusak hati adalah buruk sangka. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Itu pun sejajar dengan jihad fisabilillah. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Kebakaran hutan dan lahan masih terus terjadi. Sekitar 80 hektar lahan hutan dan gambut di 3 kelurahan dalam wilayah Kecamatan Sematang Borang, Kota Palembang, Sumatera Selatan terbakar. Kencangnya tiupan angin membuat kobaran api cepat melalap dan merambat ke dahan serta rumput yang mengering di lahan hutan dan gambut Kelurahan Sukamulya, Sri Mulia, dan Kelurahan Karya Mulia dalam Kecamatan Sematang Borang tersebut yang menimbulkan asap yang mengepul ke udara. Setidaknya sudah 4 hari api belum dapat dipadamkan. Bahkan suasana pemadaman api berlangsung dramatis. TNI Polri bersama dengan masyarakat dan petugas pemadam kebakaran berupaya memadamkan api secara manual menggunakan ember untuk menyiram api yang menyala. Bahkan sejumlah petugas terpantau memadamkan api dengan menggunakan dahan pohon yang dipotong. Untuk kondisi di Sukamulya ini memang kondisinya semak belukar dan bergambut. Untuk pada saat ini memang resiko sekali pada api, rokok dilempar jadi kebakar. Tapi saya mengimbau pada masyarakat, khususnya di wilayah sini, tidak membakar lahan. Pertama, yang kedua, kita sama gotong royong untuk memadamkan. Yang ketiga, membuat sekat sebelum api tiba, sehingga kita tidak menjalar ke rumah. Mobil pemadam sulit untuk masuk ke titik-titik yang menjadi titik utama ya. Nah tentunya untuk pemerintah Kota Palembang, terkhususnya untuk dinas kesehatan, kita coba mendorong untuk membuka posko siaga di mana di situ untuk melayani masyarakat yang terdampak langsung. Terpantau hingga Rabu malam, para petugas pemadam kebakaran bersama dengan TNI Polri dan masyarakat masih bersiaga di lokasi kebakaran hutan dan lahan untuk mengantisipasi agar api tidak menjalar ke pemukiman warga sekitar. Dari Palembang, Muhammad Riza Palepi, iNews melaporkan. Kebakaran lahan ini terjadi di Kecamatan Pemulutan Ogan Ilir yang berbatasan langsung dengan kawasan Jakabaring, wilayah Palembang dan Banyuasin. Api begitu cepat membakar lahan di tengah tingginya suhu di Kota Palembang saat siang hari. Petugas dari kepolisian, TNI, Damkar, dan BNPB Sumatera Selatan berjibaku memadamkan api. Warga pun panik mengungsi dari rumah mereka karena rumah mereka terancam terbakar. Asap pekat pun menutupi badan jalan sehingga pengendara yang melintas harus ekstra hati-hati. Belum tahu dari mana muncul titik api. Ini dekat dengan pemukiman, kita fokus memadamkan dulu. Bergabung dengan BPBD yang pasti kita pastikan tidak mendekat ke pemukiman. Berarti titik api ini sudah mulai sedikit mendekati pemukiman warga nih Bang ya? Iya, yang pasti kita sekat. Jangan sampai mendekati itu sudah berbahaya. Hingga Kamis kemarin, Kota Palembang masih dilanda kabut asap, dampak buruk dari kebakaran hutan dan lahan di Kota Palembang, Ogan Ilir, dan Kabupaten Ogan Komering Ilir. Dari Ogan Ilir, Muhammad David, iNews melaporkan. Kondisi kemarau ekstrim saat ini berimbas beberapa hutan dan lahan mengalami kekeringan dan sangat mudah terbakar. Kondisi ini berimbas pada kabut asap pekat yang menyelimuti Kota Palembang. Dari pantauan pada Kamis pagi 28 September 2023 lalu, kabut asap tebal mengepung Kota Palembang. Sementara itu, kebakaran lahan dan hutan masih saja terjadi di berbagai daerah di pinggiran Kota Palembang. Kondisi kabut asap yang mulai mengganggu aktivitas warga mulai dieluhkan warga. Diakui oleh masyarakat,
Sisa pembakaran yang dibawa angin masuk ke dalam rumah warga dengan bau yang sangat menyengat. Jika tidak cepat diatasi, warga mengkhawatirkan kesehatan terkhusus anak di bawah umur yang menjalankan aktivitas belajar di sekolah pada pagi hari. 3 kali parah ya. Sebelumnya kan tahun-tahun sebelumnya pernah juga terjadi kan. Ya kan? Kali ini parah lah, sampai di rumah pun di kilometer 7 itu abu-abu sampai masuk rumah, depan rumah itu. Bekas bakaran apa itu rumput yang kering itu sampai ke rumah itu terbangnya sampai ke kilometer 7. Jadi kita keluhkan apa sih Pak? Hah? Jadi kita keluhkan apa nih? Ya yang keluhkannya asapnya lah, mengganggu kesehatan yang jelas khususnya buat anak-anak kita kan, sekolah kan. Sejauh ini belum ada keterangan dari pemerintah provinsi dan kabupaten kota terkait dengan kondisi udara dalam kota Palembang. Dalam kondisi Palembang berkabut saat ini, kondisi udara di dalam kota dipastikan kotor. Dari Palembang, Erwin Setiawan, iNews melaporkan. Menyoroti kecurangan, PTS ini bukan soal korupsi. Itu ditemukan, itu fakta yang ditemukan di lapangan. menyuarakan keadilan, melarikan diri melalui sungai. Wilayah tidak tersentuh oleh negara. laporan mendalam dan eksklusif. Saya akan tunjukkan kepada Anda. Mario Dandi, rebutan perempuan, gimana Ken? AB Plus setiap minggu pukul 8 pagi di iNews. Mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Kaumum min kaum khairun minal yadis suflah. Nggak bakal bisa dibayar oleh dunia dan seisinya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Di antara yang merusak hati adalah buruk sangka. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Itu pun sejajar dengan jihad fisabilillah. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Tuduhan saya menerima 27 miliar. Yang menghina saya, mencaci maki saya. Hukum di negeri ini yang kalau nggak dikawal penipuan dan Legal berkedok rumah kasus mega korupsi dipicu terkait masalah. Jangan bilang Anda tidak tahu, karena kami sudah memberitahukannya. iNews File, Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi. Kompilasi seputar keunikan, keajaiban, dan hal-hal menarik di berbagai belahan dunia. Suku Sentinel dipercaya berasal dari Afrika yang bermigrasi ke pulau itu sejak 60.000 tahun yang lalu. Seperti apa sejarah kelam dari tragedi tenggelamnya kapal Titanic? Lantas siapa tokoh di balik anime yang legendaris? OMG, setiap hari pukul 8 malam, hanya di iNews. Perhelatan akbar pesta olahraga paling bergengsi se-Asia digelar. Saksikan kemegahan opening ceremony, laga-laga seru sepak bola, bulu tangkis, voli, serta kemeriahan closing ceremony. Asian Games 2022, Selasa 19 September sampai Minggu 8 Oktober, live di iNews. Enak, bikin mata kita melek. Dan rasanya mantap. Temani weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Hidden Gem. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner dan viral. Ini enak banget. Saksikan kuliner spesial weekend, Sabtu dan Minggu, pukul 10 pagi di iNews. Hai, namaku Grini. Grini mau ajak teman-teman untuk menjaga bumi kita tercinta dari kerusakan. Mau tahu gimana caranya? Yuk, hemat energi teman-teman. Kurangi penggunaan plastik sekali pakai. Terus mainan kita kalau udah nggak dipakai, sumbang ke teman lain yang membutuhkan. Bisa kan teman-teman? Yuk kita selamatkan bumi dari kerusakan. Untuk masa depan kita teman-teman.
Saya Aiman Wicaksono. Saya akan mengupas tuntas malam ini. Saya mendapatkan kesempatan secara eksklusif. Bismillah, walaupun itu teman. 4 miliar dalam 1 jam itu nggak sulit. Betul. The Prime Show with Aiman, setiap Rabu pukul 9 malam. Saya Prabowo Revolusi, kita berbagi cerita. Rupanya konspirasi itu ini. Oh iya. Apakah jadi capres? Kita setuju. Sebetulnya saya ini untuk menjadi presiden, saya harus siap. Konspirasi Prabu, setiap Rabu pukul 10 malam. Mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Kaumum min kaum khairun minal yadis suflah. Nggak bakal bisa dibayar oleh dunia dan seisinya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Di antara yang merusak hati adalah buruk sangka. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Itu pun sejajar dengan jihad fisabilillah. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Nuduhan yang menerima 27 miliar. Yang menghina saya, mencaci maki saya. Hukum di negeri ini yang kalau nggak dikawal penipuan dan ilegal berkedok rumah kasus mega korupsi dipicu terkait masalah. Jangan bilang Anda tidak tahu, karena kami sudah memberitahukannya. iNews File, Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi. Selamat datang di iNews Today. Lengkapi pagi Anda dengan update informasi terkini. Apa penyebabnya? Apakah karena aspal ruas jalan ini amblas membentuk lubang? Boleh nggak sih dikasih senjata? Nggak boleh. Saya punya di bawah supervisor. Kita akan langsung bergabung bersama Giselia Nurahmat. Sejumlah bahan pokok mulai mengalami kenaikan. iNews Today setiap Senin sampai Jumat pukul 10 pagi di iNews. Pencarian korban yang dilakukan selama 2 hari hingga malam hari di area Sungai Air Padang Sugian, Dusun Teluk Naning, Desa Karanganyar, Kecamatan Muara Padang, Kabupaten Banyuasin belum juga membuahkan hasil. Peristiwa bermula saat korban memancing bersama temannya Yusuf Senin sore kemarin. Saat santai menunggu umpan ditarik ikan dari pinggir sungai, tiba-tiba korban diterkam buaya dan menariknya ke dalam sungai. Mengetahui rekannya di bangsa buaya, teman korban Yusuf langsung minta pertolongan warga di sekitar tempat kejadian perkara. Warga pun berusaha mencari korban. Warga juga melaporkan kejadian ini ke pemerintah desa, ke pihak polisian Muara Padang, BKSDA, BPBD Banyuasin untuk membantu pencarian korban. Warga sempat melihat korban Samikun masih ada di dalam mulut buaya, namun kemudian buaya menghilang di kedalaman air sungai. Kami dengan seluruh warga Dusun Teluk warga Karanganyar mencari keberadaannya sampai jam 3 pagi. Zong tidak dapat hasil karena buaya tersebut membawa mangsanya ke sungai, ke dasar sungai, kadang mundur, kadang tidak, dan itu sampai sekarang belum bisa ketemu. Pencarian korban akan terus dilanjutkan dengan cara menyisiri Sungai Air Padang Sugian dari tempat korban diterkam buaya dengan harapan korban bisa ditemukan. Dari Banyuasin, Ahmad Saiful, iNews melaporkan. Kuatnya tabrakan kendaraan MPV bernomor BG 1806I hancur ringsek di bagian belakang dan bagian depan. Kejadian kecelakaan terjadi di Jalan Soekarno-Hatta, alang-alang lebar Sukarami, Palembang, Senin siang. Laka beruntun ini melibatkan 3 kendaraan, diantaranya 2 kendaraan dump truck dengan kendaraan MPV. Kejadian bermula saat Innova MPV melaju kencang dari arah Simpang Macan Lindungan mengarah Simpang Palem, alang-alang lebar. MPV hendak mendahului dump truck warna kuning bernomor polisi BG 8470UH. Dari sisi kiri, namun tiba-tiba di depannya ada kendaraan dump truck warna hijau bernomor polisi BG 8493UW. Kecelakaan tak terhindarkan hingga MPV menabrak belakang dump truck warna hijau tersebut. Segitu tadi pas kejadian lagi di mana, Kak? Di belakang mobilnya, Kak. Kakak naik apa nih? Hah? Naik motor. Naik motor. Seperti apa tadi kejadiannya, Kak? Ngebut, Kak, yang Innova Ribo nih. Terus? Ngebut. Kamu belakang mobil dumper ini. Yang bawa tanah ini? Iya, yang bawa tanah. Terus? Nyamper di mobil yang belakang ini. Jadi sempat muter ini, terbalik ya? Iya, sempat muter. Itu posisi
mobil ini? Tahu saya tanpa sadar udah tahu ya di pinggir. Ya, tahu-tahu mobil yang itu udah ngantem mobil kita, Bang. Iya, udah melintir-melintir. Udah melintir-melintir ya. Bagian mana belakangnya, Bang? Belakang kanan ya? Kanan. Posisi Abang lagi jalan apa stop nih? Pelan gitu lah. Oh, pelan, langsir ya. Di kiri Pak ya? Sebelah kiri. Sementara kondisi korban luka-luka lecet. Luka ringan, jadi luka lecet di bagian kepala dan tangan. Di rumah sakit mana, Nek? Rumah sakit RSMH, tapi bagian cabangnya klinik. Lukanya apa nih? Ngantuk atau apa nih? Dia itu mungkin konsentrasi kurang. Tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan ini, namun kendaraan MPV mengalami kerusakan berat. Polisi mengamankan ketiga kendaraan dijadikan barang bukti. Dari Palembang, Firdaus Ainus melaporkan. Proyek pembangunan jalan yang berada di Pasar Pagi, Kelurahan Rimba Asam, Kecamatan Betung, Kabupaten Banyuasin, diduga melakukan penyalahgunaan dana. Bangunan cor jalan pasar yang terlihat mulus dan kuat justru sangat rapuh dan mudah sekali rusak. Hanya dengan tangan, cor dapat dengan mudah dihancurkan, padahal jalan belum digunakan. Sumber anggaran dari APBD yang menelan dana Rp397 juta yang dikerjakan oleh kontraktor PT Tanjung Tiga Mandiri sangat tidak sesuai dengan spesifikasi. Harusnya memiliki ketebalan 15 cm, hanya setebal 5 cm. Bahkan di beberapa bagian cuma 2 cm saja. Masyarakat yang melakukan investigasi mendapatkan bukti pengerjaan yang dilakukan oleh pihak kontraktor asal-asalan. Diduga kuat pengerjaan pembangunan jalan tidak sesuai spek dan tidak cukup volume. Bahwa jalan yang dibangun Pasar Pagi Betung ini memang tidak sesuai dengan peruntukan. Setelah kami cek, informasi yang kita dapat itu di dalam rapnya itu 15 cm, tapi faktanya hanya 5 cm dan sebagian ada yang 2 cm. Kemudian banyak juga beberapa yang menggantung, Pak. Artinya corannya tidak sesuai dengan apa yang diharapkan lah seperti itu. Jadi kami menghimbau, memohon kepada pihak terkait untuk membatalkan proyek ini. Bahasanya dalam bangunan jalan di Pasar Pagi ini betul-betul tidak layak karena kondisi jalan ini mungkin dipakai 1 hari pun sudah jebol. Jadi dengan bahannya ini tidak sesuai dengan rap yang mereka laksanakan. Dari Banyuasin, Ahmad Syaiful, iNews melaporkan. Menyoroti kecurangan. PTS ini bukan soal korupsi. Itu ditemukan, itu fakta yang ditemukan di lapangan. Menyuarakan keadilan. Melarikan diri melalui sungai. Wilayah tidak tersentuh oleh negara. Laporan mendalam dan eksklusif. Saya akan tunjukkan kepada Anda. Mario Dandi, rebutan perempuan. Gimana, Ken? AB Plus setiap minggu pukul 8 pagi di iNews. Saya Aiman Wicaksono. Saya akan mengupas tuntas malam ini. Saya mendapatkan kesempatan secara eksklusif. Bismillah, walaupun itu teman. 4 miliar dalam 1 jam itu nggak sulit. Betul. The Prime Show with Aiman setiap Rabu pukul 9 malam. Saya Prabowo Revolusi, kita berbagi cerita. Rupanya konspirasi itu ini. Oh iya. Apakah jadi capres? Kita setuju. Sebetulnya saya ini untuk menjadi presiden, saya harus siap. Konspirasi Prabu setiap Rabu pukul 10 malam. Mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Kaumum min kaum khairun minal yadis sufla. Nggak bakal bisa dibayar oleh dunia dan seisinya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Di antara yang merusak hati adalah buruk sangka. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Itu pun sejajar dengan jihad fisabilillah. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Nuduhan saya menerima 27 miliar. Yang menghina saya, mencaci maki saya. Hukum di negeri ini yang kalau nggak dikawal penipuan dan legal berkedok rumah kasus mega korupsi dipicu terkait masalah. Jangan bilang Anda tidak tahu karena kami sudah memberitahukannya. iNews File Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi. Selamat datang di iNews Today. Lengkapi pagi Anda dengan update informasi terkini.
Apa penyebabnya? Apakah karena aspalnya? Ruas jalan ini amblas membentuk lubang. Boleh nggak sih dikasih senjata? Nggak boleh. Saya punya di bawah supervisor. Kita akan langsung bergabung bersama Giselia Nur Ahmad. Sejumlah bahan pokok mulai mengalami kenaikan. iNews Today, setiap Senin sampai Jumat pukul 10 pagi di iNews. Hadir menemani pagi Anda dengan sajian informasi unik dan menarik. Wallaby hutan yang merupakan hewan asli Papua Nugini. Dari Jepang disebut sebagai kariraisu. Menghadirkan bintang tamu yang menginspirasi. Campuran apa ini? Ini lemon. Oh lemon, iya. Kita peras. Itu harus dipotongin dengan dekat bagian mata. Kalau nggak Morning dipotong, Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Kompilasi seputar keunikan, keajaiban, dan hal-hal menarik di berbagai belahan dunia. Suku Sentinel dipercaya berasal dari Afrika yang bermigrasi ke pulau itu sejak 60.000 tahun yang lalu. Seperti apa sejarah kelam dari tragedi tenggelamnya kapal Titanic? Lantas siapa tokoh di balik anime yang legendaris? OMG, setiap hari pukul 8 malam, hanya di iNews. Perhelatan akbar pesta olahraga paling bergengsi se-Asia digelar. Saksikan kemegahan opening ceremony, laga-laga seru sepak bola, bulu tangkis, voli, serta kemeriahan closing ceremony. Asian Games 2022, Selasa 19 September sampai Minggu 8 Oktober, live di iNews. Enak, bikin mata kita melek. Dan rasanya mantap. Temani weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Hidden Gem. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner dan viral. Ini enak banget. Saksikan kuliner spesial weekend, Sabtu dan Minggu, pukul 10 pagi di iNews. Kompilasi berita olahraga paling top dan sensasional, baik dalam dan luar negeri. Kamu menyaksikan Top Sport bersama saya, Sanjita Karamai. Hai, namaku Greenie. Greenie mau ajak teman-teman untuk menjaga bumi kita tercinta dari kerusakan. Mau tahu gimana caranya? Yuk, hemat energi teman-teman. Kurangi penggunaan plastik sekali pakai. Terus mainan kita kalau udah nggak dipakai, sumbang ke teman lain yang membutuhkan. Bisa kan teman-teman? Yuk kita selamatkan bumi dari kerusakan untuk masa depan kita teman-teman. Mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Kaumum min kaum khairun minal yadis suflah. Nggak bakal bisa dibayar oleh dunia dan seisinya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Di antara yang merusak hati adalah buruk sangka. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Itu pun sejajar dengan jihad fisabilillah. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Nuduhan saya menerima 27 miliar. Yang menghina saya, mencaci maki saya. Hukum di negeri ini yang kalau nggak dikawal Penipuan dan Ilegal berkedok rumah kasus mega korupsi dipicu terkait masalah. Jangan bilang Anda tidak tahu, karena kami sudah memberitahukannya. iNews File, Sabtu dan Minggu, pukul 9 pagi. Perhelatan akbar pesta olahraga paling bergengsi se-Asia digelar. Saksikan kemegahan opening ceremony, laga-laga seru sepak bola, bulu tangkis, voli, serta kemeriahan closing ceremony. Asian Games 2022, Selasa 19 September sampai Minggu 8 Oktober, live di iNews. Enak, bikin mata kita melek. Dan rasanya mantap.
Temani weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Hidden Gem. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner dan viral. Ini enak banget. Saksikan kuliner spesial weekend, Sabtu dan Minggu, pukul 10 pagi di iNews. Sriwijaya FC kembali berlatih di Stadion Bumi Sriwijaya di Jalan Balap Sepeda POM Kampus Palembang. Latihan sebagai persiapan menghadapi laga keempat Liga 2 Indonesia dalam menjamu Semen Padang pada tanggal 1 Oktober mendatang. Pelatih Sriwijaya FC M. Yusuf Prasetyo meminta anak asuhnya melupakan laga away dan mendulang 3 poin di hadapan supporter Stadion Gelora Sriwijaya Jakabaring Palembang pada 1 Oktober 2023 nanti. Dari hasil evaluasi 2 laga away, Yoyo melihat lini belakang masih lamban menekan striker lawan saat berada di kotak penalti sehingga memberikan peluang lawan untuk mencetak gol. Selain itu, suplai bola ke striker masih minim sehingga belum membuat Coach Yoyo merasa puas. Pelatih Sriwijaya FC ini juga mengeluhkan kondisi lapangan di Persiraja dan PSDS Deli Serdang yang membuat aliran bola seperti di skema latihan tak berjalan sempurna. Meski akan menghadapi pemuncak klasemen, anak asuhnya tak gentar memberikan yang terbaik untuk warga Sumatera Selatan. Pasti kita akan berbeda dengan away sebelumnya. Ada yang perlu diwaspadai nggak di nomor 9-nya yang asing itu, dia cukup baik main bolanya. Ya. Target kita bos? Menang ya? Pasti. Setiap game kita pengen menang. Coach, dari 2 laga away itu kan cuma bisa mampu mencetak 2 gol, Coach. Mungkin kira-kira kenapa Coach ini depan kita nih, Coach? Tadi lagi, lapangan lagi susah banget memang. Ya. Sriwijaya FC berharap dukungan supporter menonton langsung pertandingan derby Sumatera Selatan dan berharap bisa menggerek posisi di klasemen yang kini berada di peringkat ketiga. Dari Palembang, Bambang Irawan, iNews melaporkan. Berawal dari kegelisahan sulitnya mendapatkan udang air tawar di Sungai Ogan, Asrul warga Desa Tanjung Baru, Kecamatan Batu Raja Timur, Ogan Komering Ulu ini berhasil mengembangkan ternak udang galah. Tak perlu memiliki lahan yang luas, Asrul berhasil memanfaatkan perkarangan rumahnya untuk membudidayakan udang galah yang mahal harganya. Memulai usaha sejak tahun 2020, Asrul harus pontang-panting belajar menenakkan udang galah payau ke air tawar. Butuh waktu 1 tahun baru usahanya kelihatan hasilnya. Saat ini diakui Asrul dirinya telah mampu sekali panen dalam 1 bulan menghasilkan cuan mencapai 5 juta rupiah. Rata-rata udang yang ia ternakkan dibeli konsumen untuk pembibitan ulang serta dikonsumsi warga. Pasar yang ia sasar pun telah mencapai beberapa kota khususnya di Pulau Sumatera. Untuk menambah penghasilan, bapak 2 anak ini sekaligus menyalurkan hobi membuat kolam dan ternak udang. Awalnya kita melihat di sekitar kita ini, terutama untuk di Sungai Ogan ini kan untuk udang satang ini langka kan. Dari situlah kita mulai timbul ide ya, idenya dari situ. Asrul mengaku saat ini dirinya masih terkendala pendanaan dan bahan baku seperti air yang perlu diukur kadar garamnya. Kabupaten Oku yang notabene jauh dari laut juga menjadi tantangan tersendiri baginya. Dirinya berharap ke depan usaha rumahan yang ia rintis bisa menjadi pencontohan bagi generasi muda, sehingga bisa memanfaatkan segala peluang yang ada tanpa melihat kekurangan yang dimiliki. Dari Ogan Komering Ulu, Widori Agustino, iNews melaporkan. Mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Kaumum min kaum khairun minal yadis suflah. Nggak bakal bisa dibayar oleh dunia dan seisinya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Di antara yang merusak hati adalah buruk sangka. Wa aqimus shalah wa atuz zakah.
Itu pun sejajar dengan jihad fisabilillah. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Enak, bikin mata kita melek. Dan rasanya mantap. Temani weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Hidden Gem. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner dan viral. Ini enak banget. Saksikan kuliner spesial weekend, Sabtu dan Minggu, pukul 10 pagi di iNews.